Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami Ewi Channel. Ya Allah, ya Karim, ya Malik, ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, senantiasa Allah memberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya dengan cara-cara yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk kali ini saya tetap akan menceritakan tentang Satrio Piningit, bahwa Satrio Piningit ini memang manusia pilihan dari ruh-ruh pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Karena bahwa Satrio Piningit ini biasa dilahirkan di pelosok-pelosok desa, sepertinya contoh sebagai Wangsit Siliwangi adalah bahwa Satrio Piningit merupakan bocah angon. Bocah angon ini biasa dengan dikonotasikan atau biasa bertempat tinggal di desa-desa atau di pelosok-pelosok desa terpencil, bahkan mungkin di pinggir hutan sekalipun. Nah, kenapa seperti ini? Nah, disinilah bahwa Satrio Piningit ini memang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa bersatu dengan alam dan bersatu dengan manusia udah hal biasa. Gitu. Tapi agar mengerti bahwasannya apa arti dan makna Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Untuk apa? Gitu kan? Kan untuk dirawat, untuk diolah, tidak untuk dirusak untuk kepentingan perutnya sendiri. Kan semacam itu. Dan disinilah bahwa Satrio Piningit ini orang yang betul-betul memayu hayuning pawono. Karena akan dicetak oleh Allah Ta'ala untuk bisa melindungi, memayungi, dan mengayomi seluruh rakyatnya. Ketika Satrio Piningit ini naik tahta menjadi seorang raja, menjadi seorang pemimpin masyarakat atau khalifah, menjadi presiden, jadi RT sampai presiden itu pokoknya. Itu namanya Satrio Piningit, termasuk diri kita adalah Satrio Piningit ya. Untuk keluarga kita sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Nah disinilah bahwa Allah tidak namanya menciptakan sesuatu itu tidak ada gunanya, sudah pasti. Allah Ta'ala menciptakan sesuatu pasti ada gunanya di muka bumi ini, apapun, walaupun itu kelihatan oleh kita jelek sekalipun. Contoh seorang profesor, beliau dapat gelar profesornya hanya meneliti hal sepele, yakni nyamuk, ya kan? Hanya dari seekor nyamuk seseorang bisa meraih gelar profesor. Nah, disinilah Satrio Piningit ini sangat luar biasa. Dari manusia biasa, tapi manusia yang terpilih, sang kinasih. Sehingga Satrio Piningit ini benar-benar terarah dan terukur dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari gitu. Dan kita pun perlu untuk mencontohnya itu gitu loh. Dan jati diri sejati Satrio Piningit ini yang harus kita pelajari. Apakah kita bisa? Oh bisa untuk mempelajari itu selagi kita mau gitu loh. Semuanya itu berangkat dari awalukum biniat gitu. Sehingga akan menjadi manjada wajada. Nah ini loh, siapa yang betul-betul tekun pada bidangnya, konsisten, pasti Allah Ta'ala kasih. Nah disinilah yang disebut manjada wajada ya. Nah tentang Satrio Piningit ini, jadi kita itu perlu untuk selalu mengikuti jejak dan langkahnya. Satrio Piningit ini kan jati dirinya sangat luar biasa ya. Jati dirinya itu betul-betul bersama Allah Ta'ala gitu loh. Kenapa bersama Allah? Karena selalu gitu loh, selalu mengembangkan sikap mental, dan apapun yang beliau kerjakan adalah kebaikan, baik dengan sesama gitu loh. Ketika manusia itu mengerti dirinya, niscaya dia akan mengerti Tuhannya gitu loh. Dan kita akan selalu bersama Allah, bersama Tuhan tadi gitu loh. Bagaimana dalam aplikasi kehidupan? Nah inilah gitu. Ketika kita ngomong beragama, beliau katanya dia mengenal Allah, tapi sama tetangga
tidak baik dengan kawan, dengan sahabat, dengan manusia manapun. Tidak baik. Jangan ngomong kita beragama. Ketika kita ngomong sudah beragama, berarti seperti Satrio Piningit tadi, selalu menebarkan kasih kepada siapapun, tidak punya rasa dendam. Gitu. Apakah Allah mempunyai rasa dendam? Tuhan punya rasa dendam kepada hambanya? Enggak. Allah tidak punya rasa dendam. Tuhan tidak punya dendam kepada hambanya, tidak punya. Lantas orang bertanya, lah itu tentang contohnya gempa, contohnya angin puting beliung, longsor, banjir bandang, itu adalah teguran semesta, gitu loh. Semesta yang akan menegur tentang ulah dan perbuatan kita yang udah congkak, gitu loh, yang sudah namanya penuh dengan kesombongan, penuh kezaliman, melangkah di bumi yang Allah ciptakan tadi. Gitu. Nah, Satrio Piningit itu kan mencontohkan kita untuk tidak seperti itu, untuk kita selalu namanya andap asor, tepo seliro, gitu. Saling tolong menolong, saling menghormati. Nah, inilah jati diri Satrio Piningit tadi, pengasih, penyayang, gitu loh. Orang yang mempunyai rasa kasih dan sayang itu yang lebih ketimbang kita sebagai manusia biasa. Karena Satrio Piningit ini sudah bisa bersatu dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Yaitu tadi. Kita selalu mengasihi, mengayomi, menyayangi siapapun walaupun dia membenci kita. Nah, inilah sifat-sifat jati diri sesungguhnya. Yang namanya Satrio Piningit kan semacam itu. Bukan karena lawan politik, lantas dihantam, gitu loh. Bukan semacam itu. Tapi Satrio Piningit ini betul-betul pengayom, pelindung. Makanya disebut memayu hayuning bawono. Itu jati diri sejati daripada Satrio Piningit ini adalah memayu hayuning bawono, yang berarti mengayomi, memayungi, melindungi, mengasihi, menyayangi, dan selalu peduli dengan siapapun walaupun dia membenci kita atau mungkin berbuat yang tidak enak kepada kita, berbuat yang jahat, dolim kepada kita. Tapi tetap, kenapa Satrio Piningit mempunyai sifat seperti ini? Karena Satrio Piningit mempunyai jati diri sejati yang luar biasa. Beliau mengatakan bahwa karena mereka belum mengenal kita, macam mana dia akan sayang kepada kita ketika dia belum mengenal kita. Yang disebut adalah namanya tak kenal maka tak sayang. Inilah sifat Satrio Piningit yang luar biasa sekali yang harus kita contoh, kita tiru. Jati diri sejati Satrio Piningit ini, gitu loh. Jadi selalu menolong Tuhan, selalu menolong Allah, walaupun Allah tidak perlu ditolong. Tapi kita menolong Allah dengan cara bagaimana? Dengan cara mengasihi, dengan cara menyayangi, peduli dengan siapapun yang Allah telah ciptakan, sama ada kita menolong Allah. Ya kan, semacam itu. Jangan juga berkoar-koar tentang agama padahal perbuatannya selalu membenci sesama. Itu jangan ngomong kita beragama. Ketika kita sudah beragama, kita harus bisa menyayangi semuanya. Segala perbedaan adalah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah jati diri sejati Satrio Piningit ini yang perlu kita tiru. Karena tadi selalu memberikan kedamaian dan keadilan kepada siapapun. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada kesalahan ya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.